Para lansia, jangan mengombinasikan telur dengan 3 jenis makanan ini. Selamat datang kembali di It's Better Health, pendamping terpercaya Anda untuk otot yang lebih kuat, pikiran yang lebih tajam, dan pagi yang lebih baik setelah usia 60. Mari kita bicara tentang sesuatu yang dinikmati jutaan orang lanjut usia setiap pagi. Telur. Sederhana, lezat, dan kaya protein, vitamin, serta lemak sehat yang mendukung kekuatan otot, fungsi otak, dan energi. Namun bagaimana jika saya mengatakan bahwa mengonsumsi telur dengan cara yang salah justru bisa bekerja melawan kesehatan Anda, terutama setelah usia 60? Itu benar. Studi terbaru menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 lansia mengombinasikan telur dengan makanan yang keliru. Tanpa disadari, mereka menghambat penyerapan nutrisi, memicu masalah pencernaan, bahkan meningkatkan risiko gangguan jantung. Anda mungkin salah satunya bukan karena melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena belum pernah ada yang menjelaskan bagaimana kombinasi makanan tertentu dapat mengganggu cara tubuh menggunakan nutrisi dalam telur. Jadi dalam video hari ini, kita akan mengungkap 3 kesalahan umum yang dilakukan orang dewasa yang lebih tua saat makan telur. Kombinasi yang diam-diam mencuri manfaat kesehatannya. Dan yang lebih penting, kami akan menunjukkan cara memperbaikinya. Karena ketika Anda tahu cara memadukan telur dengan benar, telur dapat menjadi salah satu alat paling ampuh untuk melindungi otot, tulang, dan otak Anda tanpa suplemen mahal atau diet rumit. Jadi mari kita mulai dan temukan cara membuat telur bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Kombinasi nomor 1, telur plus makanan kaya kalsium seperti susu keju dan yogurt terlihat sehat, tetapi diam-diam menghambat zat besi Anda. Sekilas, sarapan telur orak-arik dengan segelas susu atau omelet keju tampak seperti makanan seimbang yang sempurna. Lagi pula, penuh protein, kalsium, dan nutrisi, bukan, namun tidak sesederhana itu. Bagi para lansia, terutama yang berusia di atas 60 tahun, kombinasi ini bisa diam-diam bekerja melawan kesehatan Anda. Inilah alasannya. Telur merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga darah tetap sehat, melawan kelelahan, dan mempertahankan fokus mental yang kuat. Seiring bertambahnya usia, zat besi menjadi semakin penting. Hal ini karena kekurangan zat besi lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, meningkatkan risiko kelelahan kabut otak, dan bahkan masalah jantung. Namun, inilah kejutan yang sering terlewat. Ketika Anda mengombinasikan telur dengan makanan kaya kalsium, seperti susu yogur atau keju, Anda bisa menghambat hingga 60% penyerapan zat besi oleh tubuh. Mengapa ini terjadi? Karena kalsium dan zat besi menggunakan jalur penyerapan yang sama di sistem pencernaan Anda, seperti 2 mobil yang mencoba melewati terowongan sempit yang sama. Dan kalsium adalah pengemudi yang lebih agresif. Ia mengambil alih ruang tersebut, mendorong zat besi ke samping. Jadi, meskipun Anda mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti telur tubuh, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh hanya karena segelas susu atau sepotong keju cheddar menghalanginya. Dan bukan hanya itu, banyak produk susu, terutama susu murni dan keju yang kaya, mengandung protein bernama kasein. Protein ini dapat mengikat zat besi dan membentuk senyawa yang tidak dapat dipecah atau diserap oleh tubuh. Senyawa itu hanya akan lewat begitu saja. Jadi meskipun niat Anda sehat membangun sarapan kaya protein dengan telur dan produk susu hasil, akhirnya bisa berupa kelelahan imunitas yang lebih lemah dan bahkan risiko masalah jantung yang lebih besar dalam jangka panjang. Namun, jangan khawatir, Anda tidak perlu meninggalkan makanan favorit Anda. Ada cara cerdas untuk menikmati telur dan produk susu, hanya saja tidak pada waktu yang sama. Inilah solusinya. Pisahkan konsumsi telur dan produk susu setidaknya selama 2 jam. Nikmati telur Anda di pagi hari dengan sayuran atau buah, dan simpan yogurt atau susu untuk camilan pertengahan pagi. Lebih baik lagi, padukan telur dengan makanan kaya vitamin C seperti tomat, paprika, jeruk, atau stroberi. Mengapa? Karena vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi secara signifikan, bahkan hingga 3 kali lipat.
Jadi, alih-alih telur orak-arik dengan keju dan susu, cobalah omelet dengan tomat segar dan paprika. Atau padukan telur rebus dengan segelas kecil jus jeruk. Perubahan sederhana ini tidak hanya menjaga nutrisi Anda. Perubahan ini memaksimalkannya. Dan itu berarti lebih banyak energi pikiran yang lebih tajam dan perlindungan yang lebih kuat untuk jantung Anda. Sekarang, setelah Anda menguasai kesalahan pertama, mari kita beralih ke kesalahan berikutnya yang bersembunyi di depan mata di meja sarapan. Kombinasi nomor 2 telur plus makanan tinggi serat seperti oatmeal, biji-bijian utuh, dan sayuran hijau. Terlalu banyak serat dapat menghalangi hal-hal baik dalam telur. Kita semua telah diberitahu bahwa serat baik untuk kita. Dan itu benar. Serat membantu pencernaan menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Namun, inilah yang tidak disadari kebanyakan orang. Ketika Anda memadukan terlalu banyak serat dengan telur, terutama dalam satu waktu makan yang sama, Anda justru dapat menghambat kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting. Bahkan hal yang baik pun bisa menjadi bumerang jika waktunya tidak tepat. Mari kita jelaskan. Telur mengandung vitamin larut lemak, seperti A, D, dan E nutrisi, yang sangat penting untuk tulang yang kuat, sistem kekebalan yang tajam, dan perlindungan sel. Namun, ketika Anda mengonsumsi serat tidak larut dalam jumlah besar yang ditemukan pada dedak roti gandum, utuh oatmeal, dan sayuran hijau mentah, serat tersebut bertindak seperti spons. Efek spons ini menyerap dan mengikat vitamin-vitamin tersebut, membentuk gumpalan yang tidak dapat diserap tubuh dengan baik. Dan masih ada lagi. Serat tidak larut juga mempercepat pencernaan, yang berarti tubuh memiliki waktu lebih sedikit untuk mengekstrak nutrisi sebelum makanan melewati sistem. Hal ini bisa menjadi masalah khusus bagi para lansia yang seringkali sudah mengalami pencernaan yang lebih lambat atau lebih sensitif. Jadi apa yang terjadi meskipun Anda mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tubuh, Anda mungkin kehilangan manfaat nutrisi tersebut sepenuhnya. Bayangkan ini. Anda memulai hari dengan sarapan yang tampak sangat sehat, telur semangkuk, oatmeal, roti gandum utuh, dan salad hijau besar. Kedengarannya seperti dari majalah kesehatan, tetapi pada kenyataannya itu adalah kelebihan beban. Serat sebanyak itu dalam satu waktu makan dapat menghambat nutrisi penting, seperti zat besi, seng, magnesium, dan vitamin larut lemak yang vital, yaitu hal-hal yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berenergi dan tangguh. Namun, kabar baiknya, Anda tidak perlu meninggalkan serat. Anda hanya perlu cerdas tentang kapan dan bagaimana mengonsumsinya. Alih-alih, makan makanan tinggi, serat bersamaan dengan telur, aturlah waktunya. Nikmati telur Anda dengan sayuran yang dimasak ringan, seperti bayam tumis, brokoli, kukus, atau paprika panggang. Jenis sayuran ini lebih lembut untuk pencernaan dan tidak menghambat penyerapan nutrisi. Kemudian, nikmati makanan kaya serat. Di waktu lain dalam sehari, misalnya oatmeal sebagai camilan pertengahan pagi, atau roti gandum utuh dan salad saat makan siang atau makan malam. Memasak sayuran juga membantu karena panas melunakkan serat, sehingga mengurangi dampaknya terhadap penyerapan nutrisi. Pikirkan seperti ini. Telur di pagi hari dengan sayuran yang dimasak makanan tinggi, serat di kemudian hari, ketika tubuh Anda sudah punya waktu untuk mencerna dan mengatur ulang. Perubahan waktu yang sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa baik tubuh Anda memanfaatkan nutrisi dari makanan. Jadi ingat, serat tetaplah teman Anda. Hanya saja jangan biarkan ia mencuri manfaat dari telur Anda. Siap mengungkap kesalahan tersembunyi ketiga. Ini adalah sesuatu yang dilakukan jutaan orang setiap pagi dan mungkin yang paling mengejutkan. Kombinasi nomor 3 telur ditambah kopi atau teh. Cangkir pagi, Anda mungkin sedang mencuri nutrisi dari telur. Tidak ada yang lebih nikmat daripada memulai hari dengan sarapan hangat dan secangkir kopi atau teh yang menenangkan. Ini adalah ritual harian bagi jutaan orang, terutama lansia. Namun, inilah kebenaran yang mengejutkan. Minum kopi atau teh bersamaan dengan telur dapat diam-diam merampas nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda. Bagaimana bisa?
Semuanya bermuara pada senyawa bernama tanin yang secara alami terdapat dalam teh hitam dan kopi. Tanin adalah jenis polifenol. Dan meskipun memiliki beberapa manfaat, tanin juga memiliki sisi negatif yang besar. Tanin mengikat protein dan mineral seperti zat besi seng dan vitamin B, sehingga lebih sulit diserap oleh tubuh. Artinya, ketika Anda menyeruput teh atau kopi tepat bersamaan dengan telur Anda, kemungkinan besar kehilangan sebagian manfaat kesehatan terkuat dari telur tersebut. Dan masih ada lagi. Baik teh maupun kopi, terutama kopi, mengandung kafein. Kafein merangsang produksi asam di lambung. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki pencernaan sensitif atau reflux asam ringan, hal ini dapat membuat protein lebih sulit dipecah dan dicerna dengan baik. Anda mungkin merasa kembung, tidak nyaman, atau merasa makanan tidak terasa pas di perut meskipun makanannya bergizi. Selain itu, meskipun kafein terasa membantu mempercepat segalanya, ia justru dapat mempercepat pencernaan terlalu cepat, sehingga mengurangi waktu yang dimiliki tubuh untuk menyerap nutrisi sebelum makanan lewat. Yang sering terlewat adalah efek kafein terhadap kalsium. Kafein meningkatkan pengeluaran kalsium melalui urin yang sangat mengkhawatirkan bagi wanita pasca menopause atau orang dewasa yang lebih tua yang sudah berisiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dan tulang rapuh. Jadi, ketika Anda memadukan telur makanan yang padat nutrisi dengan kopi atau teh tubuh, Anda harus menghadapi tanin yang menghambat penyerapan mineral kafein yang mengganggu pencernaan dan potensi kehilangan nutrisi serta dampak pada tulang. Namun, jangan khawatir Anda tidak perlu berhenti minum kopi atau teh pagi. Cukup pisahkan waktunya. Beri tubuh Anda setidaknya 1 jam antara makan telur dan minum teh atau kopi. Dengan cara ini, nutrisi dari telur memiliki waktu untuk diserap tanpa gangguan. Lebih baik lagi, cobalah memadukan telur dengan minuman kaya vitamin C. Segelas kecil jus jeruk air lemon hangat atau smoothie dengan stroberi dapat meningkatkan penyerapan zat besi dan mendukung pencernaan. Dan jika Anda ingin minuman hangat di pagi hari, pertimbangkan teh herbal seperti peppermint adas atau chamomile. Teh-teh ini secara alami bebas kafein dan tidak mengandung tanin sehingga lebih lembut dan mendukung sistem pencernaan orang yang lebih tua. Banyak orang yang beralih ke rutinitas ini mengatakan mereka merasa lebih berenergi, tidak mudah kembung, dan bahkan lebih menikmati kopi mereka ketika tidak harus bertarung dengan sarapan. Jadi, sebagai rangkuman, hindari kombinasi telur dan kopi. Makan telur terlebih dahulu, lalu nikmati kopi 1 jam kemudian, atau pilih teh herbal sebagai gantinya. Perubahan kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa baik tubuh Anda menyerap nutrisi penting dari telur, membantu Anda merasa lebih kuat, lebih waspada, dan lebih seimbang sepanjang hari. Bagian 2 cara menyiapkan telur untuk manfaat maksimal. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana Anda menyiapkannya yang membuat perbedaan. Telur adalah salah satu makanan paling kaya nutrisi yang tersedia bagi para lansia. Namun, cara Anda memasaknya, seberapa sering Anda memakannya, dan dengan apa Anda memadukannya, dapat sangat memengaruhi seberapa besar manfaat yang diterima tubuh. Mari kita bahas semuanya secara sederhana dan praktis. Nomor 1, pilih metode memasak yang tepat. Tidak semua cara memasak telur itu sama, terutama bagi kita yang berusia di atas 60. Seiring bertambahnya usia pencernaan secara alami menjadi sedikit lebih lambat, jadi penting untuk memilih metode memasak yang lembut bagi lambung dan membantu menjaga nutrisi. Metode terbaik adalah direbus baik setengah matang maupun matang dipoce, dikukus, atau diorak-arik perlahan dengan api kecil. Metode-metode ini menjaga struktur protein tetap utuh, mengurangi risiko peradangan, dan lebih mudah dicerna sekaligus mempertahankan vitamin sensitif seperti B12 dan folat. Apa yang sebaiknya dihindari? Menggoreng telur dengan api besar, menggunakan banyak minyak atau mentega. Suhu tinggi dapat merusak protein, sehingga lebih sulit dicerna dan juga mengoksidasi lemak yang meningkatkan peradangan, sesuatu yang sebaiknya kita kurangi di usia lanjut.
Jika Anda menyukai telur goreng, gunakan api kecil dan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun extra virgin. Ini adalah jalan tengah yang cerdas, tetap lezat, dan lebih ramah bagi tubuh. Nomor 2. Seberapa sering sebaiknya Anda makan telur? Ini adalah pertanyaan yang sering kami dengar. Bagi lansia yang sehat tanpa masalah medis besar, 1 butir telur per hari umumnya aman dan sangat bermanfaat. Telur menyediakan protein lengkap kolin yang mendukung otak serta lemak esensial dalam 1 paket yang praktis dan terjangkau. Namun jika Anda memiliki kondisi tertentu seperti penyakit jantung diabetes atau kolesterol tinggi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan telur kebiasaan harian. Setiap tubuh berbeda dan saran yang dipersonalisasi selalu yang terbaik. Nomor 3, apa yang sebaiknya dimakan bersama telur? Bagian ini sama pentingnya dengan cara memasaknya. Ketika dipadukan dengan makanan yang tepat, telur bisa menjadi sumber nutrisi yang sangat kuat. Inilah cara memaksimalkan manfaatnya. Padukan telur dengan makanan kaya vitamin C. Vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih efisien, mineral penting yang mencegah kelelahan dan mendukung fungsi otak. Pilihan yang baik termasuk paprika irisan, tomat buah jeruk, seperti jeruk dan stroberi. Tambahkan sayuran berwarna yang kaya karotenoid. Karotenoid seperti beta-karoten lutein dan zeaxanthin adalah antioksidan kuat yang melindungi mata dan kulit. Namun, karotenoid membutuhkan lemak agar dapat diserap dengan baik. Untungnya, telur menyediakan lemak tersebut menjadikannya pasangan yang sempurna. Cobalah menambahkan wortel labu bayam kale atau ubi jalar. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan penyerapan, tetapi juga membuat piring Anda lebih berwarna dan menggugah selera. Tambahkan bumbu dan kunyit. Rempah segar seperti peterselidil atau daun kucai menambah rasa dan kaya mikronutrien. Kunyit yang dikenal dengan senyawa antiinflamasi kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan tersembunyi yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Sedikit saja kunyit dalam telur orak-arik atau omelet sudah dapat memberi manfaat jangka panjang. Intinya, memasak telur dengan lembut, mengonsumsinya secara teratur, dan memadukannya dengan pendamping yang tepat dapat mengubahnya menjadi salah satu suplemen alami paling kuat yang ditawarkan alam tanpa pil apapun. Bagian 3, rencana telur harian untuk lansia. 1 telur sehari bisa membantu melawan kelemahan, tetapi hanya jika dipadukan dengan benar. Sekarang Anda sudah tahu cara memasak telur dan dengan apa memadukannya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana memasukkannya ke dalam rutinitas harian tanpa stres atau kebingungan? Berikut rencana harian sederhana yang dirancang khusus untuk orang dewasa di atas 60 tahun. Pagi, pukul 8 WIB hingga 9 WIB sarapan telur dengan warna dan jeruk. 2 butir telur rebus setengah matang atau telur orak-arik dengan api kecil menggunakan minyak zaitun. Sajikan dengan beberapa irisan tomat atau paprika. 1 potong roti gandum utuh opsional jika ditoleransi dengan baik. Segelas kecil jus jeruk segar atau air lemon hangat. Cara ini bekerja karena memasak lembut menjaga protein dan vitamin paprika, dan jeruk meningkatkan penyerapan zat besi serta rendah serat, dan tanpa kafein memaksimalkan penyerapan nutrisi. Lewati kopi, untuk sementara Anda akan menikmatinya lebih nanti. Camilan, pertengahan pagi pukul 10 takili hingga 11 tah waktu kafein lembut dan produk susu. 1 cangkir teh herbal, seperti peppermint, chamomile, atau adas. Sedikit yogurt atau sepotong kecil keju jika diinginkan. Waktu ini memberi tubuh kesempatan menyerap nutrisi sarapan sepenuhnya tanpa konflik antara zat besi dan kalsium. Makan siang pukul 12.30 hingga 13 waktunya serat. Semangkuk, sayuran matang atau sup sayur nasi merah quinoa, atau lentil serta protein opsional seperti ayam panggang atau tahu. Serat tetap penting tetapi dipisahkan dari waktu makan telur. Sore pukul 15 hingga 16 adalah waktu kopi atau teh Anda. Kini aman untuk menikmatinya dipadukan dengan segenggam kecil kacang atau buah seperti pisang atau bir.
Waktu yang cukup telah berlalu sehingga persaingan nutrisi diminimalkan. Makan malam pukul 18 besok hingga 19 musim puasa ringan dan lembut. Fokus pada protein sayuran yang dimasak ringan dan lemak sehat. Jika Anda belum makan telur di pagi hari, Anda bisa menikmati telur poche di atas bayam atau wortel kukus saat makan malam. Tips tambahan hidrasi itu penting. Sepanjang hari minumlah air di antara waktu makan. Hidrasi yang baik membantu sistem pencernaan menyerap protein, zat besi, dan vitamin dari telur dengan lebih efisien. Kesimpulan satu, telur yang dikonsumsi dengan benar dapat mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun kita diberitahu bahwa telur adalah salah satu makanan terbaik, dan itu benar. Namun, cara Anda memakannya dengan apa? Anda memadukannya, bagaimana Anda memasaknya, dan kapan Anda mengonsumsinya dapat menentukan apakah telur menyembuhkan atau justru merugikan secara diam-diam. Setelah usia 60, setiap gigitan menjadi lebih berarti. Mulailah dari langkah kecil dan bangun rutinitas telur sesuai kebutuhan tubuh Anda. Karena ketika Anda memperlakukan makanan sebagai obat dapur, Anda menjadi apotek Anda. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda tanpa sadar pernah melakukan salah satu kesalahan ini saat makan telur? Apakah Anda biasanya memadukan telur dengan susu keju atau langsung minum kopi setelah sarapan? Ceritakan kebiasaan Anda di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa membantu orang lain mendapatkan kembali kekuatan dan kesehatannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan It's Better Health. Bagikan juga kepada orang yang Anda cintai yang berusia di atas 60 tahun. Karena di It's Better Health, kami percaya bahwa bertambahnya usia seharusnya membawa lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak kebahagiaan, bukan sebaliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai saat itu tiba, tetaplah kuat, tetaplah tajam, dan makanlah dengan cerdas.